Persija kita bakal gila-gila. Gua rasa seperti itu. Udah dibilangin. Targetnya itu memang dari musim kemarin juga, target Persija itu ya di sekarang nih, di musim yang ini. Pas ulang tahun Persija, pas ulang tahun Jakarta, Persija harus juara. Kan kayak gitu kan kalimat. Jadi gua rasa bakal gila-gilaan Persija. Kalau Persib tidak gentar, optimis. Nanti Pak Glenn pun juga akan membuat kejutan, ya. Pak Glenn ya yang punya jalan dengan pelatih siapapun nanti, insya Allah ya. Saat banyak mata tertuju pada gebrakan rival-rival Persib di bursa transfer, Maung Bandung justru bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak banyak bicara, tidak terlalu sering membuat sensasi. Tetapi di balik layar ada proyek besar yang sedang disiapkan untuk musim 2026-2027. Proyek yang bahkan mulai disebut-sebut sebagai lahirnya Los Galacticos versi Indonesia. Suasana memang mulai memanas sejak kompetisi musim lalu berakhir. Bursa transfer baru saja dibuka, tetapi persaingan sudah terasa seperti final. Apalagi setelah rival abadi Persib, Persija Jakarta, sukses membuat kejutan besar dengan mendatangkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru. Kedatangan mantan pelatih timnas Indonesia itu langsung menciptakan gelombang euforia luar biasa di kalangan Jakmania. Media sosial ramai. Berbagai spekulasi bermunculan. Banyak yang yakin Persija akan melakukan belanja pemain besar-besaran demi menyambut musim baru. Bahkan tidak sedikit yang mulai berani memprediksi bahwa Macan Kemayoran akan menjadi kandidat utama juara Liga 1 musim depan. Namun di tengah hiruk-pikuk tersebut, Persib Bandung terlihat tenang. Tenang bukan berarti diam. Justru di balik ketenangan itu, manajemen Persib sedang menyusun strategi yang jauh lebih besar. Mereka memahami bahwa musim depan bukanlah musim biasa. Persib akan menghadapi jadwal yang sangat padat dengan berbagai kompetisi bergengsi yang harus dijalani secara bersamaan. Karena itulah, membangun skuad yang kuat dan dalam menjadi prioritas utama. Nama Glenn Sugita atau yang akrab disapa Papa Glenn kembali menjadi sorotan. Sebagai pemegang saham mayoritas Persib, sosoknya disebut memiliki peran penting dalam berbagai keputusan strategis yang sedang dijalankan klub. Banyak pengamat menilai bahwa Persib saat ini sedang menjalankan proyek jangka panjang yang sangat ambisius. Bukan hanya sekadar mempertahankan gelar Liga 1, tetapi membangun fondasi untuk mendominasi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Target mereka jelas. Menciptakan tim yang mampu bersaing di semua kompetisi sekaligus. Karena itulah, satu persatu rumor pemain mulai bermunculan. Nama-nama besar terus dikaitkan dengan Persib. Mulai dari pemain Asia, Eropa, hingga Amerika Selatan. Yang menarik, manajemen Persib tidak hanya mencari pemain terkenal. Mereka juga mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, karakter permainan, dan visi jangka panjang klub. Inilah yang membuat banyak orang mulai membandingkan proyek Persib dengan konsep Los Galacticos milik Real Madrid pada masa lalu. Bedanya, Persib tidak sekadar ingin mengumpulkan bintang. Persib ingin membangun mesin juara. Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muchtar, juga memberikan pernyataan yang cukup menenangkan bagi bobotoh. Menurutnya, setiap klub memiliki hak untuk membangun tim terbaik masing-masing. Artinya, Persija boleh mendatangkan Shin Tae-yong. Klub lain juga boleh mendatangkan pemain bintang. Namun Persib akan fokus pada pekerjaan mereka sendiri, tanpa perlu terpancing oleh euforia kompetitor. Pernyataan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari bobotoh. Banyak yang menilai bahwa sikap tenang seperti inilah yang justru menunjukkan kepercayaan diri tinggi dari manajemen Persib. Di sisi teknis, Persib juga memasuki era baru setelah menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala. Nama Igor Tolik memang belum sebesar beberapa pelatih asing lainnya. Namun pria asal Kroasia tersebut bukan sosok asing di lingkungan Persib. Sebelumnya ia merupakan bagian penting dari tim kepelatihan Bojan Hodak. Karena itu, manajemen percaya proses transisi akan berjalan lebih mulus. Igor dinilai memahami kultur klub, karakter pemain, hingga filosofi permainan yang selama ini menjadi identitas Persib. Bersamaan dengan pergantian pelatih, evaluasi skuad juga dilakukan secara menyeluruh. Beberapa pemain dipastikan bertahan. Namun sejumlah nama lainnya masuk dalam daftar evaluasi.
Perombakan skuad menjadi langkah yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman tim. Pasalnya musim depan Persib tidak hanya bermain di Liga 1. Mereka juga harus bersaing di kompetisi domestik lainnya, serta turnamen tingkat Asia. Untuk menghadapi tantangan sebesar itu, skuad yang ada saat ini tentu perlu diperkuat. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan adalah Guilherme Bissoli. Striker asal Brasil tersebut tampil luar biasa bersama Buriram United. Ketajamannya di depan gawang membuat banyak klub tertarik menggunakan jasanya. Dengan usia yang masih produktif dan pengalaman bermain di level tinggi Asia, Bissoli dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi mesin gol Persib musim depan. Jika transfer ini berhasil terwujud, maka Persib akan memiliki salah satu striker paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Nama Stefan Jovetic juga mulai dikaitkan dengan Persib Bandung. Bagi pecinta sepak bola Eropa, nama Jovetic tentu tidak asing. Ia pernah membela klub-klub besar seperti Manchester City, Inter Milan, Fiorentina, Sevilla, hingga Hertha Berlin. Meski usianya sudah tidak muda lagi, pengalaman yang dimiliki Jovetic sangat berharga. Kehadirannya bukan hanya berpotensi meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga dapat menjadi mentor bagi para pemain muda Persib. Selain lini depan, sektor tengah juga menjadi perhatian serius. Rui Pires menjadi salah satu nama yang paling sering muncul dalam berbagai rumor transfer. Gelandang asal Portugal tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Ia bisa berperan sebagai gelandang bertahan, box-to-box midfielder, bahkan sesekali membantu lini belakang. Karakter pemain seperti inilah yang sangat dibutuhkan Persib untuk menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Sementara itu, untuk posisi penjaga gawang, nama Ivan Šuak mulai mencuri perhatian. Kiper asal Kroasia tersebut memiliki postur menjulang dan kemampuan refleks yang sangat baik. Banyak bobotoh masih ingat bagaimana penampilan impresifnya saat menghadapi Persib di kompetisi Asia. Karena itulah, manajemen disebut tertarik menjadikannya sebagai investasi jangka panjang di bawah mistar gawang. Selain nama-nama tersebut, masih banyak pemain lain yang terus dikaitkan dengan Persib. Jesse Rodriguez, mantan pemain Real Madrid, menjadi salah satu rumor yang paling menghebohkan. Meski peluang transfernya masih menjadi tanda tanya, nama Jesse tetap membuat para bobotoh bermimpi. Di sektor pertahanan muncul nama Tommaso Cassandro dari Italia. Sedangkan lini tengah sempat dikaitkan dengan Enrico Papa. Untuk sektor sayap dan lini serang, beberapa nama seperti Maswell, Ayman Hussein, hingga Grigor Moraes juga masuk dalam berbagai spekulasi transfer. Apakah semua pemain tersebut akan bergabung? Tentu belum ada kepastian. Namun satu hal yang pasti, Persib sedang bekerja keras membangun skuad yang jauh lebih kuat dibanding musim sebelumnya. Target yang dipasang pun tidak main-main. Pertama adalah mempertahankan gelar Liga 1. Persib ingin membuktikan bahwa keberhasilan mereka musim lalu bukanlah sebuah kebetulan. Kedua adalah berburu gelar domestik lainnya, untuk mempertegas dominasi di tingkat nasional. Dan yang ketiga, yang mungkin paling menarik, adalah berbicara banyak di kompetisi Asia. Persib ingin menunjukkan bahwa klub Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari negara lain. Inilah alasan mengapa manajemen begitu serius dalam menyusun skuad musim depan. Mereka tidak ingin hanya menjadi peserta. Mereka ingin menjadi penantang serius. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, Persib berpotensi memiliki salah satu skuad terbaik dalam sejarah klub. Perpaduan pemain berpengalaman, talenta lokal berkualitas, serta pemain asing yang tepat bisa menjadikan Maung Bandung sebagai kekuatan yang sangat menakutkan. Kini yang perlu dilakukan bobotoh hanyalah bersabar. Karena semua gerakan yang dilakukan manajemen saat ini tampaknya memang dirancang untuk jangka panjang. Tidak banyak bicara, tidak banyak pamer, tetapi terus bekerja. Dan jika semua puzzle berhasil disusun dengan sempurna, musim 2026-2027 bisa menjadi awal dari era baru Persib Bandung. Era di mana target tidak lagi sekadar juara sekali,
melainkan membangun dinasti juara yang mampu mendominasi sepak bola Indonesia dan bersaing di level Asia. Persija boleh memiliki euforia besar. Rival-rival lain boleh membuat gebrakan transfer yang menghebohkan. Namun Persib punya sesuatu yang berbeda. Mereka punya sejarah, punya bobotoh yang selalu setia mendukung, dan kini memiliki ambisi besar untuk kembali mengaum lebih keras dari sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, bobotoh, apakah kita benar-benar akan menyaksikan lahirnya Los Galacticos Indonesia di Bandung?